If I Let You Go. Hari berganti hari, waktu pun berlalu, dan aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Tak ada seorang pun yang tahu, karena aku menyembunyikannya. Aku mencoba mencari, tetapi tetap tak dapat kutemukan cara untuk menunjukkan, untuk membiarkanmu tahu, aku tak pernah merasa begitu jatuh cinta sebelumnya. Dan sekali lagi, aku berpikir tentang mengambil jalan keluar yang mudah. Tapi, jika aku membiarkanmu pergi, aku gak akan pernah tahu akan seperti apa hidupku jadinya. Merengkuhmu lebih dekat denganku. Akankah aku melihat kamu tersenyum kembali kepadaku? Bagaimana aku akan mengetahuinya jika aku membiarkanmu pergi? Malam demi malam, aku mendengar diriku berkata, mengapa rasa ini tak bisa perlahan-lahan memudar? Tak ada seorang pun seperti dirimu. Kau seakan berbicara pada hatiku. Ini agak memalukan. Dunia kita begitu berbeda. Dan aku terlalu malu untuk bertanya. Aku terlalu angkuh untuk kehilangan. Tapi cepat atau lambat, aku harus memilih. Membiarkanmu tahu atau membiarkanmu pergi. If I Let You Go adalah lagu tentang perasaan yang terpendam. Dan pada akhirnya, ia harus memilih mengutarakan perasaannya atau kehilangan Cynthia untuk selamanya. Pada podcast kita kali ini, aku pengen menyapa para penggemar grup band Westlife. Aku sendiri bucinnya Westlife loh, waktu masih zamannya sekolah dulu. Masih ingat gak para personelnya siapa aja? Ada 5 orang tuh. Coba ya tes ingatan. Aku paling suka sama Steven Weiland. Terus ada lagi Brian McFadden. Terus Mark Feehily. Udah 3 ya. Terus yang keempat Kayen apa gitu. Sama yang terakhir aduh siapa nih? Aduh aku lupa, tetot. Nanti kita bakal bahas nih satu-satunya. Tapi sebelum kita nostalgia sama grup band yang satu ini, kita bahas dulu yuk makna dari lagu If I Let You Go, I Will Never Know. Ingat banget dulu zaman sekolah, aku kalau suka sama satu lagu, aku tulis di satu buku, kumpulan lagu-lagu favorit gitu. Dan kalau dulu saling tuker-tuker gitu, lo ada lagu apa gitu, lihat dong, nyontek dong gitu, nyalin. Ya lumayan lah buat nyanyi sendiri di rumah, di kamar gitu. Nah balik lagi ke lagunya. Ini tuh lagu tentang orang yang galau guys. Orang yang gak berani mengungkapkan perasaannya ke orang yang dia suka. Jadi dia terlalu gengsi untuk mengekspresikan rasa cintanya. Dia juga selalu berpikir untuk udahlah lupain aja lah. Kayaknya aku gak terlalu suka juga deh gitu. Di satu sisi dia ragu, takut cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi dia juga mikir, kalau dia gak ngungkapin perasaannya sekarang dan membiarkan si cewek itu pergi, bagaimana dia bisa tahu nasib kelanjutan kisah cintanya gitu. Apakah si cewek ini sebenarnya punya perasaan juga sama dia, atau emang gak ada perasaan sama sekali. Kita kan gak pernah tahu gitu. Jadi di sini lagu ini mengungkapkan kegalauan dia. Nyatain
atau enggak nih. Tapi kalau menurut aku, mending nyatain aja ya, apa susahnya gitu. Ya paling ditolak, ya gak sih? Itu kalau lo cowok. Tapi kalau buat cewek, aduh, pasti banyak pertimbangan banget ya. Di satu sisi malu dong kalau ditolak, ya gak sih? Tapi gak apa-apa, buat seru-seruan, mengisi kisah cinta remaja, kehidupan masa sekolah gitu gak apa-apa. Ya resikonya juga kan cuma 2. Kalau gak diterima, ya ditolak. Pastinya sebelum nyatain juga kan dipikirin juga nih, oh kalau diterima ya udah lanjut gitu. Tapi kalau misalnya ditolak, ya udah cari strategi gitu gimana biar nggak kelihatan bodoh-bodoh banget gitu, nggak malu banget gitu. Kalau dari pengalaman aku ditembak cowok, jadi ceritanya laku nih. Dulu zaman sekolah banyak sih temen-temen yang nggak tahu serius apa enggak gitu, ganti-gantian aja gitu nembak nyatain cinta. Mungkin ngetes juga nggak tahu ya. Tapi aku memang punya prinsip waktu itu nggak pengen pacaran waktu sekolah. Ada-ada aja sih alasannya. Misalnya pas aku tolak gitu kan, terus aku bilang kayaknya kita temenan aja deh, atau kayaknya kita jadi kakak adik aja gitu. Jawaban mereka tuh lucu-lucu gitu. Ada yang bilang aku tuh sebenarnya bercanda gitu. Ada yang bilang kayak gitu, udah serius-serius nyatain cinta, pas ditolak bilangnya ujung-ujungnya bercanda. Ada juga yang acting gitu, pas ditolak bilangnya gini, enggak kok, aku tuh sebenarnya cuma latihan gitu, aku tuh pengen nembak si ini sebenarnya. Macem-macem deh guys, pokoknya ada yang gentle gitu, ya udah kalau nggak bisa jadi pacar ya udah kita temenan aja, gentle gitu kan. Ada juga yang ya udah nggak apa-apa, gimana nyamannya aja buat kamu gitu kan. Ya pokoknya siapin strategi deh biar kamu nggak malu-malu banget gitu. Atau lebih bagus lagi gentle kayak yang aku bilang tadi gitu, terima kenyataan apa adanya. Tapi kalau memang diterima, alhamdulillah sesuai harapan, ya nggak sih? Sambil nungguin kamu yang lagi galau antara mau nyatain cinta atau enggak, yuk kita bahas dulu tentang grup band Westlife. Westlife adalah sebuah boy band yang berasal dari Irlandia. Grup band ini beranggotakan Sean Violent, Brian McFadden, Kyan Egan, Kyan Egan, Nicky Byrne, yang aku lupa tadi nih, Nicky Byrne, sama Mark Feehily. Westlife terbentuk pada tanggal 3 Juli 1998, lalu membubarkan diri pada tanggal 23 Juni 2012, dan comeback lagi pada tahun 2018. Tapi sayang banget guys, ada satu orang yang keluar dari grup, yaitu Mas Brian McFadden. Aduh sayang banget ya. Jadi mereka sisa 4 nih guys, Sean, Kyan, Nicky, sama Mark. Grup band Westlife pernah 4 kali berturut-turut memenangkan penghargaan Record of the Year ETV dengan single mereka Flying Without Wings. Terus ada lagi My Love, ada juga Mandy, dan You Raise Me Up. Di Indonesia, album perdana mereka berhasil mendapat penghargaan 20 kali platinum untuk penjualan lebih dari 1 juta kopi. Westlife memegang rekor untuk album asing terlaris dalam sejarah musik Indonesia dan juga merupakan satu-satunya artis internasional yang mampu menjual sebuah album di atas 1 juta unit di wilayah Indonesia. Tapi di Amerika Serikat, Westlife tidak pernah berhasil menembus industri permusikan di sana. Walaupun single perdana mereka, Swear It Again, pada waktu itu cukup populer di radio dan MTV Amerika Serikat. Pada acara MTV TRL, video klip Swear It Again pernah diminta beberapa kali dan masuk pada chart Hot 100 di salah satu majalah di Amerika Serikat. Dan pada edisi musim panas, sempat berada di urutan ke-20. Album debut mereka gagal setelah dirilis pada 2000, dan itulah satu-satunya album mereka yang dirilis di Amerika Serikat. Band ini sangat terkenal di Asia, Eropa, Australia,
dan beberapa negara di Amerika selain Amerika Serikat. Seperti boyband lainnya, album-album mereka ditujukan kepada para remaja perempuan, walaupun ada juga penggemar mereka yang pria. Westlife juga beberapa kali pernah tampil di beberapa tempat komunitas gay. Ada sih kalau nggak salah satu anggota mereka yang gay itu si Mark Fihili. Dan kabarnya kalau nggak salah dia udah punya anak gitu dengan pasangan gaynya. Jadi dia ngadopsi anak gitu guys. Balik lagi ke Westlife. Pada Oktober 2011, Westlife mengumumkan bahwa mereka akan membubarkan diri setelah tur mereka selesai pada Juni 2012. Namun pada akhirnya, mereka pun comeback pada akhir tahun 2018 dan membuat single lagu berjudul Hello My World pada April 2019. Hal ini membuat para penggemarnya senang atas kembalinya mereka. Aku senang. Mereka pun membuat tur konser ke seluruh dunia yang bertajuk The 20 Tour yang dimulai pada April hingga 15 September 2019. Sempat juga sih beberapa kali ke Indonesia ya guys. Pernah juga salah satu personilnya Saint Violent kalau nggak salah main ke Palembang, Jakarta. Aduh, aku tuh pengen banget nonton. Tapi ya apalah daya gitu. Kehidupan rumah tangga tidak memungkinkan aku untuk hadir guys. Hiks. Westlife pun membuat album baru bernama Spectrum yang dirilis pada bulan November. Album ini memiliki 11 lagu di mana 4 lagu single mereka ada di dalamnya. BTW anyway, lagu If I Let You Go pertama kali dirilis pada 9 Agustus 1999 sebagai single kedua dari album debut self-titled mereka. Lagu tersebut menjadi yang kedua dari 14 single hits nomor 1 di Inggris. Menghabiskan 11 minggu di tangga lagu ini menerima sertifikasi penjualan emas di Inggris karena terjual lebih dari 400.000 dalam penjualan gabungan dari penjualan yang dibeli dan setara dengan streaming. Ini adalah lagu band yang paling banyak diputar ke-8. Single terlaris ke-10 dalam kategori penjualan berbayar dan dalam kategori penjualan gabungan di Inggris pada 2019. Meskipun ini adalah lagu ke-6 yang paling banyak diputar sepanjang masa dari negara asalnya, Republik Irlandia, per 2 April 2019. Itu tadi guys, cerita singkat tentang lagu If I Let You Go. Sebenarnya aku masih pengen banget nih cerita-cerita tentang grup band Westlife ini. Aku dulu juga sempet punya fans club, nggak fans club juga sih. Jadi teman semasa sekolah dulu kita sama-sama suka grup band ini. Jadi saling tuker-tukeran nih kalau misalnya aku punya poster yang sama yang dapat dari tabloid atau majalah gitu, aku tukeran sama dia. Yang dia nggak punya aku kasih, yang aku nggak punya dia ngasih gitu guys. Jadi kalau ngomongin Westlife tuh aku pasti keingetan dia guys. Sedihnya beliau udah almarhumah dan dia punya saudara kembar. Sebenarnya udah nggak pernah ketemu lagi juga sih. Cuma kalau pas ngobrolin Westlife, aduh aku pasti keingetan dia banget nih. Kalau kalian, lagu favorit kalian yang mana guys? Yang pastinya lagu-lagu Westlife itu memorable banget sih, berkesan. Ya gitu deh pokoknya. Aduh aku jadi sedih. Langsung aja deh kita puterin lagu If I Let You Go dari Westlife. If I let you go, I will never know what my life would be holding you close to me. Day after day, time passes away, and I just can't get you off my mind. Nobody knows I hide it inside. I keep on searching, but I can't find the courage to show, to letting you know I've never been.
to show